Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Auf bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhafu alaikum sittan. Aku khawatir kepada kalian, kata Nabi, sittan. 6 hal. Kata Nabi yang pertama, imaratus sufaha. Imaratus sufaha artinya pemimpin yang bodoh. Yang kedua, safkud dima, pertumpahan darah. Yang ketiga, bai'ul hukmi, jual beli hukum. Wa qati'atur rahim. Yang keempat, memutuskan silaturahim. Kemudian wa naswun yattakhiduna al-Qur'ana mazamira. Orang-orang yang mengambil Al-Qur'an tapi diperuntukkan kepentingan dunia atau mempermainkan Al-Qur'an. Wa kasratus surati, banyak sekali persoalan-persoalan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak dibenarkan. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Uqbah ibn Amir al-Juhani, ala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul halaka ummati fil kitabi wal laban. Kata Nabi, kehancuran umatku ketika mereka mengambil Alkitab wal laban dan susu. Qalu ya Rasulullah, mal kitab wal laban. Sahabat, ya Rasulullah, apa itu Alkitab dan laban? Qala yata'allamuna al-Qur'ana fayata'awwalunahu ala ghairi ma anzalallah. Mereka mempelajari Al-Quran, mentakwilkannya dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah kepada mereka. Bahasa lainnya, mentafsirkan Al-Quran, mentakwilkan Al-Quran sesuai kehendak perut sendiri. Kemudian, wa yuhibbunal laban, mereka mencintai susu. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mempelajari Al-Quran, tapi ternyata mereka yata'awwaluna bih. Mereka mentafsirkan Al-Quran sekehendak perut mereka. Sesuai dengan kepentingan mereka. Sesuai dengan pesanan pejabat mereka. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Nah sekarang kita berhadapan dengan subhat. Pelaku subhat dalam agama. Ada kelompok-kelompok tertentu yang sekarang ini menginginkan Al-Quran untuk dikaji ulang. Dengan alasan yang pertama, kata mereka, Al-Quran itu sudah tidak sesuai dengan zaman. Satu. Yang kedua, Al-Quran itu perlu adanya pembaharuan. Yang ketiga, perlu adanya model penafsiran Al-Quran yang bisa sesuai dengan zaman. Kata mereka, Al-Quran itu tidak sejalan dengan zaman, terlalu jadul untuk kita terima. Makanya bagi mereka, Al-Quran itu perusak dalam aturan. Kalau dipakai dalam aturan pemerintah, terlalu banyak aturan, nggak bisa kaya. Kata mereka, Al-Quran perlu memahami keadaan. Sehingga Al-Quran perlu tahu AI itu apa. Artinya apa? Al-Quran harus mendukung perkembangan AI. Artificial Intelligence. Al-Quran harus mendukung ChatGPT. Al-Quran harus mendukung teknologi-teknologi yang lain. Karena Islam memberikan batasan-batasan yang sifatnya tidak bebas dalam berpikir terhadap manusia ketika berbenturan dengan aturan agama. Nah, maksudnya adalah bagaimana Al-Quran hari ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan menolak nilai-nilai tradisi-tradisi yang dahulu dipakai oleh para ulama-ulama, yang pernah dipakai oleh para nabi, para anbiya, sehingga Al-Quran hari ini harus diterjemah ulang, harus ditafsirkan ulang. Jika bertolak belakang dengan keadaan zaman, maka Al-Quran harus dikaji ulang. Nah sekarang kita perhatikan ayat yang tadi, hadis yang tadi. Apa kata Nabi? Mereka mentafsirkan ayat Al-Quran sekehendak perut mereka. Maka kata para ulama, ada ahlul hawa. Orang-orang ahlul hawa ini artinya orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu mereka dalam mentafsirkan Al-Quran. Sehingga muncul kelompok hari ini menyukai metode hermeneutik model tafsir Al-Quran yang mereka bawa. Tapi maksudnya adalah bagaimana ayat itu bisa kontekstualisasi. Artinya ayat ini ditafsirkan menyesuaikan keadaan. Contoh, kalaupun ada Al-Quran melarang, maka ketika zaman berkembang dan penuh dengan kejahatan, maka Al-Quran harus mengikuti keadaan ketika itu. Atau setidaknya membolehkan. Atau setidaknya berdamai.
Ini persoalan penting. Ini iman dan akidah. Contoh, ada seorang dai yang dia katakan setiap hisapan rokok, wah surga. Sampai dengan mengatakan bahwa setiap hisapan itu surga kalau hati dia kepada Allah. Jadi kalau ada orang berzina hatinya kepada Allah, masuk surga juga. Bapak Ibu, kita tidak sedang menjelekkan siapapun, tapi ini penting untuk kita luruskan sesuatu yang tidak lurus. Mohon maaf. Saya tanya sama Bapak Ibu. Ini misal saya ngisi kajian di hadapan Bapak Ibu. Tangan saya ini punya berkah. Jadi kalau air aqua itu diginikan, nanti ada berkahnya gitu. Kira-kira yang saya lakukan itu benar apa tidak? Saya salaman nih sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang punya gelas ini, saya pegang. Berkah, berkah. Buah, saya ludah-ludahin Bapak Ibu. Berkah semua. Meludah itu salah mesti memang. Ini penyimpangan agama akan terus terjadi sampai hari kiamat. Saya katakan sampai hari kiamat penyimpangan agama akan terus terjadi. Ada dua hal yang harus kita pahami. Syubhat dalam agama dan bid'ah dalam agama. Kedua-dua ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Kenapa? Nabi Muhammad sudah tidak ada. Sedangkan Nabi ada, Nabi palsu muncul. Itu Nabi ada. Lah apa tak lagi sekarang Nabi tak ada, sahabat tak ada, tabi'in tak ada. Yang tersisa siapa? Yasbutul jahlu. Orang bodoh yang tersisa. Lah kalau orang bodoh yang tersisa, mohon maaf. Apa yang ada dalam benak mereka? Syahwat mereka. Maka mohon maaf Pak, ada orang yang membolehkan foto dengan perempuan begini. Sini. Dia, mohon maaf, pengisi kajian, tapi foto dengan perempuan begini. Paham maksud saya begini? Dan uniknya lagi kok perempuan ini mau. Kira-kira yang bodoh siapa? Dua-duanya bodoh. Sampai kapan kita dirusak dengan model seperti ini? Inilah akibat dalam memahami Al-Quran dan hadis tidak sempurna. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Lah, kalau tangan kita gandeng perempuan itu maksiat apa bukan? Karena kasus ini, kenapa kita bahas? Karena kasus ini dipertontonkan melalui media sosial. Sehingga kalau kita tidak bahas dalam media sosial pun, akhirnya orang mengira sesuatu ini tidak benar dilakukan, mereka akan ikut terus melakukan. Harusnya kita yang berpikir. Makanya bahasa di dalam hadis Nabi yang lain kata Nabi, jangan mengambil agama dari ahlul bid'ah. Jangan mengambil agama dari ahlul hawa. Jangan mengambil agama dari ahlus syubhat. Dan jangan mengambil agama yang tidak diketahui keahliannya. Apa kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari? Dampak daripada orang yang mengikuti hawa nafsu dia akan melakukan apapun yang penting dia mendapatkan yang dia inginkan. Bahayanya bagi orang berilmu yang memperturutkan hawa nafsu dia, demi nafsunya, demi kepentingannya yang dia jual agamanya. Ada orang yang membuat kita tidak sehat, kita ikutan. Hanya karena mohon maaf kekaguman. Wow, hebatnya bahasa dia bisa bicara dengan binatang. Ada orang mempertontonkan keahlian di hadapan manusia berbicara dengan kuburan. Ini mohon maaf ya kasus Imam Ghufron. Ini saya kasih kuncinya langsung. Kata para ulama, orang yang memiliki karomah tidak akan mudah menampakkan kekaromahannya di hadapan semua manusia. Tidak. Ada kok Ustaz yang menampakkan? Tidak ada kalau dia betul-betul alim. Artinya Pak, mohon maaf, tidak ada kelebihan dan karomah itu bagi orang beriman akan menampakkan secara zahir, tidak. Dan saya yakin-yakinnya seorang yang tinggi pemahaman agamanya tidak akan mudah menampakkan kelebihan. Dan bahkan diri dia sendiri dia tak tahu kalau dia punya kelebihan. Dan itu penting untuk dipahami. Ada Ustaz yang di daerah-daerah itu? Enggak. Itu cuma cerita saja. Saya yakin-yakinnya orang yang baik imannya, yang benar agamanya, tidak akan menceritakan kelebihannya kepada orang lain, itu tidak. Tidak akan Pak. Karena itu mesti akan merusak hati dia. Mesti Pak. Orang beriman, betul-betul beriman, tidak akan menampakkan dia. Itu penting untuk dipahami. Pertanyaannya, Imam Syafi'i kurang alim apa dia? Apa pernah Imam Syafi'i menampakkan karomahnya? Apa pernah Imam Ghazali menampakkan kelebihannya berbicara dengan Rasulullah secara zahir? Ya Rasulullah, sini. Atau berbicara dengan orang dalam kubur, hal kuburan. Itu Imam Al-Ghazali. Lah ini sekarang muncul manusia sekarang, mereka lebih cerdas daripada Imam Al-Ghazali. Lebih cerdas dari Imam Asy-Syaukani. Lebih cerdas dari Imam Asy-Syafi'i. Lah pertanyaan kita adalah, apa tujuan mereka? Syahwat. Nah apa bedanya dengan orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan model tafsiran yang sesuai dengan kehendak mereka? Syahwat. Maka orang yang mentafsirkan sesuatu dengan syahwatnya, mereka mencoba memahami Al-Quran tapi dengan syahwat mereka, yang seharusnya tidak mereka lakukan, ini akan terjebak dalam satu hal yang disebut dengan ahlul hawa. Mereka mengikuti hawa nafsu dia. Maka kata Nabi, kehancuran umatku akan disebabkan oleh, yang pertama, mereka mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak perut mereka. Yang kedua,
mereka menggunakan Al-Quran untuk kepentingan dunia mereka. Ini yang disebut dengan syahwatud dunia. Ada orang mengerti agama, tapi mereka perjualbelikan agama demi mendapatkan dunia. Sekarang yang ketiga, kata Allah dalam Al-Quran, yashtaruna bi ayati thamanan qalila. Mereka perjualbelikan agama kami dengan harga yang sangat murah, semurah-murahnya. Itu makna daripada yata'awwaluna al-Quran. Mereka mentakwilkan ayat Al-Quran demi kepentingan perut mereka.